Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Neneng, seorang tenaga kerja wanita, TKW, asal Indonesia, tiba di Arab Saudi dengan harapan dapat mengubah nasib keluarganya di kampung halaman. Dia mendapat pekerjaan di sebuah istana megah milik Sultan Faisal, seorang pemimpin muda dari sebuah perusahaan minyak terbesar di Timur Tengah. Neneng berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Kehidupan di sana penuh kesederhanaan, namun serba kekurangan. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya menjual kue tradisional di pasar. Setelah lulus SMA, Neneng memutuskan untuk bekerja di luar negeri demi membantu ekonomi keluarga dan membiayai sekolah adik-adiknya. Dengan tekad besar, ia mendaftar melalui agen resmi, meski harus meminjam uang untuk biaya administrasi. Ketika akhirnya ia diterima bekerja di Istana Sultan Faisal, ia merasa ada secercah harapan baru. Istana megah yang kini menjadi tempat kerjanya terlihat seperti dunia yang benar-benar berbeda dari kehidupan kecilnya di desa. Sultan Faisal baru saja menggantikan mendiang ayahnya yang meninggal akibat sakit mendadak. Perusahaan yang ia warisi adalah tulang punggung keluarga dan sumber kekayaan mereka. Namun, tugas memimpin ini tidaklah mudah, terutama bagi Faisal yang dikenal sebagai pria serius dan pendiam. Sultan Faisal, pria berusia 32 tahun, adalah anak sulung dari keluarga kerajaan. Sebelum kematian ayahnya, ia sudah terlibat dalam pengelolaan perusahaan minyak tersebut sebagai wakil direktur. Namun tanggung jawab penuh sebagai pemimpin membuatnya merasa terbebani. Ia harus menjaga stabilitas perusahaan yang memiliki ribuan karyawan sekaligus memastikan keluarga tetap berada dalam kejayaan. Faisal adalah pribadi yang jarang menunjukkan emosinya. Orang-orang menganggapnya dingin, tetapi sebenarnya dia hanya terlalu fokus pada tanggung jawabnya. Kehilangan ayahnya dalam waktu yang begitu tiba-tiba membuat Faisal merasa semakin terisolasi, meskipun ia adalah pemimpin dari salah satu perusahaan paling berpengaruh di kawasan itu. Di istana itu, tinggal pula adik perempuannya, Putri Aisyah, dan ibunya, Ratu Maryam, seorang wanita berkarisma namun penuh kewaspadaan terhadap orang luar. Neneng, dengan sifat ramah dan tulusnya, mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebersihan dan dapur. Putri Aisyah, yang baru berusia 22 tahun, adalah kebalikan dari Faisal. Ia ceria, mudah bergaul, dan seringkali mencoba membuat suasana di rumah menjadi lebih hidup. Meski demikian, ia juga merasa tertekan karena kehidupan mereka yang begitu terkekang oleh aturan istana. Di sisi lain, Ratu Maryam adalah figur yang kuat dan dihormati. Setelah kematian suaminya, ia menjadi lebih protektif terhadap anak-anaknya dan sering mencurigai siapa saja yang masuk ke dalam lingkaran keluarga mereka. Neneng, sebagai pekerja baru, segera menyadari atmosfer istana yang penuh formalitas dan kehati-hatian. Namun, ia tidak mengeluh. Dengan sikap rendah hati, ia menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, meski hari-harinya dipenuhi dengan aktivitas berat seperti membersihkan ruang-ruang besar dan menyiapkan makanan untuk penghuni istana. Awalnya, Neneng tidak pernah bertemu langsung dengan Sultan Faisal. Dia hanya mendengar cerita tentangnya dari para pekerja lain. Mereka menggambarkan Faisal sebagai pemimpin muda yang tegas, penuh tanggung jawab, tapi jarang menunjukkan senyum. Para pekerja di istana sering berbicara tentang Faisal, memuji kecerdasan dan keberaniannya dalam mengelola perusahaan. Namun, mereka juga mengatakan bahwa Faisal hampir tidak pernah berbicara dengan para staf. Neneng hanya mendengar dari jauh bagaimana Sultan Faisal sering terlihat serius saat menghadiri rapat dengan para penasihatnya, atau saat menginspeksi proyek-proyek besar perusahaan minyak. Rasa penasaran tumbuh dalam diri Neneng, tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan berinteraksi langsung dengan majikan sebesar Sultan Faisal. Dalam benaknya, Faisal adalah sosok yang sangat jauh dari kehidupan sederhananya. Suatu hari, Neneng tak sengaja bertemu Faisal di taman istana ketika ia sedang menyiram bunga. Dia terkejut dan gugup. Namun Faisal hanya mengangguk singkat sebelum berlalu. Namun, dalam hati Faisal, ada sesuatu yang berbeda dari sosok gadis sederhana itu. Pagi itu, Neneng sedang menyiram bunga mawar di taman istana, salah satu tugas rutinnya. Dia menyukai momen itu karena taman adalah tempat yang tenang dan indah, jauh dari hiruk-pikuk pekerja istana. Ketika ia sibuk memegang selang, langkah kaki Faisal yang tak terdengar mendekat dari belakang.
Ketika ia sadar ada seseorang di dekatnya, Neneng tersentak dan langsung menunduk hormat sambil meminta maaf karena tidak menyadari kehadiran Sultan. Faisal hanya mengangguk singkat tanpa berkata apa-apa, namun matanya sempat menangkap kesederhanaan dan kejujuran di wajah Neneng. Saat itu, Faisal merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini, meskipun dia tidak bisa menjelaskan perasaannya. Neneng sendiri merasa gugup dan malu. Tetapi dalam hati kecilnya ia kagum dengan aura kewibawaan Sultan Faisal. Hari-hari berlalu, Neneng bekerja dengan penuh dedikasi. Dia sering bernyanyi pelan saat bekerja, membuat suasana istana terasa lebih hidup. Faisal, yang sering bekerja larut malam, mulai memperhatikan kehadiran Neneng. Dia terkesan dengan sikapnya yang tulus dan kerja kerasnya. Sebagai pembantu rumah tangga, Neneng dikenal oleh staf lainnya sebagai pekerja yang rajin dan jujur. Meskipun pekerjaannya tidak mudah, ia melakukannya tanpa mengeluh. Di dapur, Neneng sering terlihat bernyanyi lagu-lagu tradisional dari kampung halamannya, meski suaranya lirih. Lagu-lagu itu memberikan suasana hangat di istana yang biasanya sunyi. Sifat ramah Neneng membuatnya mudah disukai oleh sebagian besar pekerja istana. Di sisi lain, Sultan Faisal sering pulang larut malam setelah berjam-jam mengurus perusahaan. Saat melewati koridor atau taman istana, Faisal beberapa kali mendengar suara lembut Neneng yang bernyanyi sambil bekerja. Meskipun sederhana, kehadiran Neneng mulai membawa nuansa yang berbeda dalam kesehariannya. Sikap tulus Neneng menjadi sesuatu yang istimewa bagi Faisal, yang selama ini terbiasa hidup di lingkungan penuh formalitas dan kepentingan. Putri Aisyah, yang berusia lebih muda dari Faisal, menyukai Neneng dan sering mengajaknya berbicara. Neneng menjadi teman berbagi cerita bagi Aisyah, yang merasa kesepian di istana megah itu. Putri Aisyah memiliki sifat yang ceria dan lebih terbuka dibandingkan kakaknya. Ketika pertama kali bertemu Neneng, ia merasa tertarik dengan kepribadian sederhana dan cerita-cerita yang dibawa Neneng dari Indonesia. Aisyah sering menghampiri Neneng saat ia bekerja di dapur atau taman. Keduanya berbicara tentang kehidupan masing-masing. Neneng bercerita tentang desanya yang hijau dan tenang, sementara Aisyah mengungkapkan bagaimana ia sering merasa kesepian di istana yang megah tapi hampa. Sebagai anak muda yang hidup dalam protokol kerajaan, Aisyah jarang memiliki teman yang benar-benar tulus. Kehadiran Neneng membuatnya merasa lebih nyaman, seolah ia memiliki seorang kakak perempuan yang mendengarkannya tanpa pamrih. Persahabatan mereka tumbuh dengan cepat, dan Neneng merasa dihargai karena keberadaannya bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai teman. Namun, Ratu Maryam, ibu Faisal, mulai merasa cemburu melihat hubungan Neneng dengan keluarganya. Dia menganggap Neneng hanya seorang pekerja rendahan yang tidak pantas dekat dengan keluarganya. Di balik kehangatan yang Neneng bawa ke dalam istana, tidak semua orang menyukainya. Ratu Maryam, yang sangat protektif terhadap keluarganya, mulai mengamati Neneng dengan penuh kecurigaan. Ia merasa bahwa hubungan Neneng dengan Aisyah dan perhatian kecil Faisal terhadapnya terlalu jauh untuk ukuran seorang pekerja rumah tangga. Baginya, ada batas yang harus dijaga antara pekerja dan keluarga kerajaan. Meskipun Neneng tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas, keakraban yang tumbuh antara dirinya dan keluarga membuat Maryam merasa terusik. Ia khawatir Neneng memiliki niat tersembunyi untuk memanfaatkan kebaikan keluarganya. Dalam pikiran Maryam, orang seperti Neneng tidak seharusnya memiliki tempat lebih dari sekadar seorang pekerja. Faisal, tanpa sadar, mulai jatuh cinta pada Neneng. Bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena hatinya yang tulus dan sifatnya yang sederhana. Faisal sering mencari alasan untuk berbicara dengannya, meski hanya tentang hal-hal kecil. Ketulusan hati Neneng menjadi daya tarik terbesar bagi Faisal. Sebagai seorang pemimpin yang terbiasa dikelilingi orang-orang yang selalu memiliki agenda tersembunyi, Faisal merasa Neneng berbeda. Ia melihat bagaimana Neneng bekerja tanpa pamrih, selalu bersikap rendah hati, dan memperlakukan semua orang dengan hormat. Perlahan-lahan, Faisal menyadari bahwa dirinya tertarik kepada Neneng, bukan karena status atau penampilan, tetapi karena kesederhanaan dan ketulusannya yang begitu langka di dunia Faisal. Awalnya, Faisal berusaha mengabaikan perasaannya, tetapi setiap kali ia melihat Neneng, hatinya terasa hangat. Ia mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengannya, kadang tentang taman, masakan, atau bahkan hanya sekadar bertanya apakah pekerjaannya berjalan lancar. Dalam hati, Faisal tahu bahwa perasaannya ini mungkin akan menimbulkan masalah, terutama dengan ibunya, tetapi ia tidak bisa menahan dirinya.
Suatu malam, Ratu Maryam menghilangkan sebuah kalung berlian yang sangat penting baginya. Kalung itu adalah warisan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seluruh istana menjadi gempar mencari kalung itu. Pada suatu malam yang tenang, suasana di istana tiba-tiba berubah mencekam ketika Ratu Maryam menyadari bahwa sebuah kalung berlian miliknya hilang. Kalung itu bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol warisan keluarga yang memiliki nilai sejarah dan emosional yang sangat besar. Maryam selalu menyimpan kalung itu di dalam kotak perhiasan khusus di kamarnya, sehingga kehilangan itu terasa sangat mencurigakan. Segera, para pelayan dipanggil, dan seluruh istana digeledah untuk mencari kalung tersebut. Tidak ada yang tahu bagaimana kalung itu bisa hilang, tetapi ketegangan mulai terasa. Ratu Maryam, yang sudah merasa tidak nyaman dengan kehadiran Neneng di dekat keluarganya, mulai mengarahkan kecurigaannya kepada gadis itu. Ini pasti ulah seseorang dari luar, pikir Maryam dalam hati, meyakini bahwa kalung itu tidak mungkin hilang begitu saja tanpa campur tangan pihak lain. Tanpa bukti yang jelas, Ratu Maryam langsung menuduh Neneng mencurinya. Dia orang luar, tentu dia yang mencuri, seru Maryam. Tuduhan itu membuat Neneng sangat terpukul, apalagi dia tahu betapa berharganya kepercayaan bagi majikannya. Saat kalung berlian itu tidak ditemukan meskipun sudah dicari di berbagai tempat, Ratu Maryam mulai kehilangan kesabaran. Dalam keadaan emosi, ia langsung menunjuk Neneng sebagai pelaku utama. Dia baru di sini. Orang seperti dia pasti tergoda melihat perhiasan semahal itu, kata Maryam dengan nada tajam. Neneng, yang sedang membersihkan ruang dapur saat itu, dipanggil ke hadapan Maryam. Ketika mendengar tuduhan bahwa ia mencuri kalung tersebut, Neneng merasa terkejut dan tidak percaya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan, tetapi ia tetap berusaha menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyentuh, apalagi melihat kalung tersebut. Saya tidak pernah mengambil apapun yang bukan milik saya, Yang Mulia, jawab Neneng dengan suara gemetar. Meski begitu, Ratu Maryam tidak peduli pada pembelaannya. Tuduhan itu membuat Neneng merasa sangat terluka, karena kejujuran adalah hal yang selalu ia junjung tinggi. Ia tahu bahwa di istana, kepercayaan adalah segalanya, dan jika itu hilang, ia tidak akan punya alasan lagi untuk tetap tinggal. Faisal, yang mengenal kejujuran Neneng, merasa ada yang tidak beres. Dia meminta waktu untuk menyelidiki. Neneng, meski sedih, bersumpah bahwa dia tidak bersalah. Namun, dia mulai berpikir untuk kembali ke Indonesia karena tidak tahan dengan tuduhan itu. Ketika Faisal mendengar tuduhan ibunya terhadap Neneng, ia merasa ada sesuatu yang salah. Selama beberapa bulan Neneng bekerja di istana, Faisal telah memperhatikan bagaimana sikap dan tindakannya selalu tulus. Dia yakin bahwa Neneng bukan tipe orang yang akan melakukan sesuatu seperti mencuri. Ibu, kita tidak bisa menuduh tanpa bukti, kata Faisal dengan tenang, berusaha meredam situasi. Namun, Ratu Maryam tetap bersikeras. Faisal akhirnya meminta agar penyelidikan lebih mendalam dilakukan sebelum mengambil keputusan apapun. Neneng, meskipun sangat terpukul, berani bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, rasa sakit akibat tuduhan tersebut membuatnya mulai berpikir untuk meninggalkan istana. Mungkin lebih baik saya kembali ke Indonesia, pikir Neneng dalam hati. Ia merasa bahwa meskipun dirinya tidak bersalah, bayangan buruk akibat tuduhan itu akan terus menghantuinya di istana. Setelah penyelidikan panjang, akhirnya kalung itu ditemukan di kamar salah satu pekerja lain yang ternyata diam-diam berniat menjualnya. Neneng dinyatakan tidak bersalah, tapi luka di hatinya sudah terlalu dalam. Penyelidikan yang dilakukan atas permintaan Faisal akhirnya membuahkan hasil. Kalung berlian yang hilang ditemukan di kamar salah satu pekerja istana. Pekerja tersebut, yang sudah lama memiliki niat buruk, mengakui bahwa ia mengambil kalung itu dengan tujuan untuk menjualnya di pasar gelap. Ketika fakta ini terungkap, Neneng dinyatakan tidak bersalah, dan nama baiknya dipulihkan. Namun, meskipun kebenaran telah terungkap, luka di hati Neneng tidak serta-merta sembuh. Tuduhan dari Ratu Maryam, yang begitu keras dan tanpa bukti, membuat Neneng merasa bahwa dirinya tidak dihargai di istana. Rasa sedih dan kecewa itu terus menghantui Neneng, meskipun orang-orang di istana mulai meminta maaf padanya atas tuduhan tersebut. Saya ingin pulang ke Indonesia, kata Neneng dengan suara bergetar kepada Faisal. Terima kasih atas semuanya, tapi saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Faisal merasa hatinya hancur mendengar keputusan Neneng. Setelah insiden itu,
Neneng mendatangi Faisal untuk menyampaikan keputusannya. Dengan suara yang bergetar dan mata yang penuh air mata, Neneng berkata, "Saya sangat bersyukur atas kesempatan bekerja di sini, tetapi saya merasa tempat ini bukan untuk saya lagi. Saya ingin pulang ke Indonesia." Kata-kata itu membuat Faisal merasa terpukul. Selama ini, kehadiran Neneng telah menjadi sumber kehangatan di tengah kehidupan istana yang dingin dan formal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Neneng akan memilih untuk pergi. "Neneng, kau tidak perlu pergi. Kesalahpahaman ini telah selesai," kata Faisal, berusaha meyakinkannya. Namun, Neneng tetap teguh pada keputusannya. Luka di hatinya terlalu dalam untuk diabaikan, dan ia merasa bahwa meninggalkan istana adalah cara terbaik untuk memulai hidup baru. Ratu Maryam, meskipun akhirnya meminta maaf secara formal, tetap tidak menyukai gagasan bahwa Neneng dekat dengan keluarganya, terutama Faisal. Namun, Faisal tidak bisa menahan perasaannya lagi. Setelah kebenaran terungkap, Ratu Maryam terpaksa meminta maaf kepada Neneng secara formal. Meskipun ia melakukannya karena situasi menuntut, permintaan maaf itu terasa dingin dan tidak tulus. Dalam hatinya, Maryam tetap tidak menyukai Neneng. Baginya, seorang pekerja seperti Neneng tidak pantas untuk mendapatkan perhatian atau tempat di hati keluarga kerajaan. Namun, situasi ini justru memperjelas perasaan Faisal terhadap Neneng. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi bisa menahan perasaannya. Neneng bukan hanya seorang pekerja biasa di matanya. Ia adalah seseorang yang telah mengubah hidupnya dengan ketulusan dan kesederhanaannya. Faisal mulai berpikir bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum Neneng benar-benar pergi dari hidupnya. Sebelum Neneng berangkat ke bandara, Faisal mengejarnya. "Neneng, jangan pergi," kata Faisal dengan suara penuh emosi. "Kau telah mengubah hidupku. Aku mencintaimu." Pagi itu, koper sederhana milik Neneng sudah siap di depan pintu. Ia mengenakan pakaian tradisional Indonesia yang rapi, membawa tas kecil berisi oleh-oleh untuk keluarganya. Di tengah persiapannya untuk menuju bandara, hati Neneng terasa berat. Tetapi ia tahu ini adalah keputusan terbaik. Namun, sebelum ia sempat naik ke mobil yang akan membawanya pergi, suara langkah cepat Faisal terdengar mendekatinya. "Neneng, tunggu!" Faisal berteriak. Napasnya tersengal-sengal karena ia berlari dari istana setelah mendengar kabar bahwa Neneng benar-benar akan pergi. Neneng berbalik dan melihat Faisal berdiri di hadapannya. Ekspresi wajahnya penuh emosi yang jarang terlihat. "Neneng, jangan pergi," ucap Faisal, suaranya bergetar. "Kau telah mengubah hidupku. Aku mencintaimu." Kata-kata itu membuat Neneng terdiam. Ia tidak pernah membayangkan seorang sultan seperti Faisal akan mengungkapkan perasaan cinta kepadanya. Neneng terdiam. Dia tidak pernah membayangkan seorang sultan seperti Faisal akan mengungkapkan perasaan cinta kepadanya. "Tapi aku hanya seorang pembantu," jawabnya pelan, matanya berkaca-kaca. Ketika mendengar pengakuan Faisal, hati Neneng bergejolak. Ia merasa bahagia sekaligus bingung. Selama ini, ia mengagumi Faisal dari jauh, tetapi ia tahu tempatnya sebagai seorang pekerja di istana megah itu. Dengan suara pelan, Neneng berkata, "Tapi, Tuan, saya hanya seorang pembantu. Saya tidak pantas." Matanya berkaca-kaca, menahan perasaan yang bercampur aduk. Dalam pikirannya, Neneng mengingat bagaimana ia datang ke istana ini hanya untuk mencari nafkah demi keluarganya, tanpa pernah membayangkan bahwa ia akan terlibat dalam hubungan seperti ini. Baginya, cinta Faisal terasa mustahil. "Saya hanyalah gadis desa, dan saya tidak memiliki apa-apa," lanjut Neneng, menundukkan kepalanya. "Kau lebih dari itu," kata Faisal tegas. "Hatimu yang tulus lebih berharga daripada semua kekayaan yang kumiliki. Aku tidak peduli dengan statusmu. Aku hanya ingin kau di sisiku." Faisal melangkah lebih dekat ke arah Neneng, mencoba meyakinkannya. "Kau salah, Neneng," katanya dengan suara yang penuh kepastian. "Kau lebih dari seorang pembantu. Hatimu yang tulus adalah sesuatu yang tidak pernah kutemukan di dunia ini, bahkan di antara orang-orang yang berpura-pura setia di sekitarku." Faisal menatap mata Neneng dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak peduli siapa kau atau dari mana kau berasal. Kekayaan dan status tidak ada artinya dibandingkan dengan ketulusan yang telah kau tunjukkan. Aku hanya ingin kau di sisiku, sebagai pendampingku." Kata-kata itu membuat hati Neneng bergetar.
Dalam hidupnya, ia tidak pernah mendengar seseorang berbicara tentang dirinya dengan begitu tulus, apalagi dari seorang pria seperti Faisal yang memiliki segalanya. Neneng akhirnya memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Faisal, meskipun dia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Faisal berjanji akan melindunginya dari segala halangan, termasuk penolakan ibunya. Setelah merenung sejenak, Neneng menyadari bahwa perasaan yang ia pendam untuk Faisal selama ini bukan sekadar kekaguman. Ia menyadari bahwa di balik keraguan dan rasa takutnya, ia juga mencintai Faisal. Namun, ia tahu keputusan ini tidak akan mudah. "Tuan Faisal," kata Neneng akhirnya dengan suara lembut, "jika kau benar-benar yakin, maka aku akan percaya padamu." Keputusan Neneng itu didasarkan pada keyakinannya akan ketulusan Faisal. Ia tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh penuh tantangan, terutama menghadapi Ratu Maryam yang jelas-jelas menentang hubungannya dengan Faisal. Namun, Faisal menggenggam tangannya dengan lembut dan berkata, "Aku akan melindungimu. Aku tidak peduli seberapa sulitnya. Kita akan menghadapi semuanya bersama." Kata-kata itu menjadi janji yang menguatkan hati Neneng untuk tetap tinggal di sisi Faisal. Ratu Maryam, meskipun awalnya menentang, akhirnya mulai menerima hubungan mereka setelah melihat kebahagiaan Faisal. Putri Aisyah pun mendukung penuh kakaknya dan Neneng. Awalnya, Ratu Maryam tidak dapat menerima hubungan antara Faisal dan Neneng. Ia merasa bahwa seorang pembantu seperti Neneng tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Namun, Faisal berdiri teguh pada keputusannya. "Ibu, aku telah kehilangan ayah, dan selama ini aku berusaha memenuhi semua harapan keluarga. Tapi kali ini, izinkan aku memilih seseorang yang benar-benar membuatku bahagia," kata Faisal dengan penuh ketegasan. Melihat kebahagiaan di mata Faisal yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, hati Ratu Maryam perlahan luluh. Ia mulai menyadari bahwa Neneng bukanlah ancaman, melainkan seseorang yang membawa kebahagiaan dan kedamaian ke dalam hidup anaknya. Dukungan Putri Aisyah juga memperkuat posisi Neneng di keluarga itu. Aisyah berkata kepada ibunya, "Ibu, Neneng telah menjadi sahabatku. Dia baik dan tulus. Mengapa kita harus menolaknya jika Faisal mencintainya?" Setelah melalui perenungan panjang, Ratu Maryam akhirnya merelakan hatinya dan menerima hubungan Faisal dan Neneng. Meski dengan perlahan, ia mulai membuka diri terhadap Neneng, terutama setelah menyadari bahwa gadis itu membawa pengaruh positif bagi keluarga mereka. Setelah beberapa bulan, Faisal dan Neneng menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna. Peristiwa ini menjadi pembicaraan di seluruh kerajaan dan bahkan dunia, karena cinta mereka yang melampaui perbedaan status sosial. Pernikahan Faisal dan Neneng berlangsung beberapa bulan setelah mereka memutuskan untuk bersama. Berbeda dengan pernikahan kerajaan yang biasanya digelar besar-besaran, Faisal memilih mengadakan upacara sederhana yang lebih intim dan bermakna. Ia ingin momen tersebut menjadi perayaan cinta yang tulus, bukan sekadar kemegahan tanpa arti. Acara itu digelar di Taman Istana, tempat pertama kali Faisal melihat Neneng bekerja. Dengan hiasan bunga sederhana, keluarga terdekat, dan sahabat mereka, pernikahan itu menjadi saksi kebahagiaan sejati. Keputusan Faisal untuk menikahi seorang TKW menjadi berita besar di media, tidak hanya di Arab Saudi tetapi juga di seluruh dunia. Banyak yang kagum dengan keberanian Faisal melawan tradisi untuk memperjuangkan cinta sejati, sementara Neneng menjadi simbol ketulusan hati yang mampu melampaui batasan sosial. Neneng, yang dulunya hanya seorang pembantu, kini menjadi pendamping hidup Sultan Faisal. Namun, dia tetap rendah hati dan tidak melupakan akar budayanya. Setelah menikah, Neneng resmi menjadi bagian dari keluarga kerajaan dan mendampingi Faisal dalam berbagai acara formal. Meskipun kini ia hidup sebagai istri seorang sultan, Neneng tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap memakai kain batik sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya Indonesia, bahkan mengenalkannya kepada para tamu kerajaan. Neneng juga memastikan bahwa ia tidak berubah menjadi seseorang yang sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Di istana, ia masih menyapa para pekerja dengan ramah, bahkan membantu mereka di dapur sesekali. Neneng percaya bahwa status baru tidak seharusnya mengubah siapa dirinya sebenarnya. Baginya, cinta Faisal adalah anugerah, tetapi akar budayanya adalah bagian dari identitas yang tidak bisa ditinggalkan. Bersama Faisal, Neneng aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu pekerja asing dan masyarakat miskin,
sebuah misi yang ia dedikasikan untuk para TKW di seluruh dunia. Sebagai seseorang yang pernah merasakan kesulitan hidup sebagai TKW, Neneng tergerak untuk membantu orang-orang yang berada dalam situasi serupa. Dengan dukungan Faisal, Neneng memulai berbagai inisiatif sosial untuk memberikan pelatihan keterampilan dan perlindungan hukum bagi para tenaga kerja asing, terutama wanita. Ia bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk memastikan pekerja migran memiliki akses ke hak-hak dasar mereka. Neneng juga mendirikan pusat bantuan di beberapa kota untuk memberikan dukungan kepada para pekerja yang menghadapi masalah di negara asing. Dalam setiap kegiatannya, Neneng selalu berkata, "Saya tidak akan pernah melupakan bagaimana rasanya berjuang sebagai seorang TKW. Saya ingin semua pekerja tahu bahwa mereka juga berharga dan pantas diperlakukan dengan hormat." Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status, budaya, atau kekayaan. Neneng dan Faisal membuktikan bahwa ketulusan hati adalah kekuatan terbesar. Kisah cinta antara Faisal dan Neneng menyebar ke berbagai belahan dunia. Banyak orang merasa terinspirasi oleh keberanian Faisal yang memilih cinta sejati daripada tunduk pada tekanan tradisi dan status sosial. Di sisi lain, ketulusan dan integritas Neneng menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa kejujuran dan kerja keras akan selalu membawa kebaikan. Banyak pasangan dari latar belakang yang berbeda melihat cerita mereka sebagai bukti bahwa perbedaan bukanlah halangan dalam cinta. Hubungan mereka menjadi simbol bagaimana hati yang tulus dapat menyatukan dua dunia yang sangat berbeda. Media sering menggambarkan mereka sebagai pasangan dari dua dunia yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang kekayaan, budaya, atau status. Kini, Neneng hidup bahagia bersama Faisal, membangun kehidupan baru di istana megah itu. Namun, Neneng tetap menjadi dirinya sendiri, seorang wanita sederhana dengan hati yang tulus, yang telah memenangkan cinta seorang sultan. Kehidupan Neneng di istana kini jauh berbeda dari masa lalunya, tetapi ia tetap mempertahankan kesederhanaan dan ketulusan yang membuat Faisal jatuh cinta padanya. Neneng merasa bersyukur setiap hari atas perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, dari seorang gadis desa hingga menjadi istri seorang sultan. Bersama Faisal, ia membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, di mana cinta dan saling pengertian menjadi fondasi utamanya. Meskipun hidup di istana yang penuh dengan kemewahan, Neneng tetap menjadikan kebahagiaan sederhana sebagai prioritasnya. Ia sering duduk di taman, mengingat bagaimana perjalanannya dimulai, sambil bersyukur atas cinta yang ia miliki. Neneng adalah bukti nyata bahwa hati yang tulus dan kesederhanaan bisa menjadi kekuatan yang mampu mengubah segalanya, bahkan memenangkan hati seorang sultan.